mulai aja ya teman-teman, karena ya waktunya sudah lebih seperempat. Masih ada teman-teman kita yang akan datang berapa, tapi nggak apa, kita akan nanti sambil menunggu juga. Terima kasih sebelumnya para standby yang sudah datang dari seluruh tempat gereja kita hari ini. Juga teman-teman yang saat ini sudah hadir, terima kasih. Kita akan bersama-sama belajar tentang fotografi supaya hasil yang selama ini kita, mari Mas Ruti, selama ini kita sudah kerjakan itu semakin baik lagi ya. Dan saat ini kita akan memulainya. Saya mohon Pak Ketua Komisi Liturgi Musik ya untuk memulai. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Shalom. Siang ya ini. Khusus untuk saya yang sudah hadir sebagai narasumber di kegiatan kita. Kegiatannya namanya apa ya? Latihan gitu ya, latihan fotografi. Sebagai pengetahuan kita bersama bahwa kita ada gereja kita di Ngajero Negeri, ada yang namanya Komisi Liturgi Musik di bawah bidang ibadah langsung dari majelisan gitu. Di Komisi Liturgi Musik itu ada satu bagian lagi subnya adalah tim multimedia yang mengurusi kita semua dokumentasian gitu ya, gereja baik dalam rangka ibadah ataupun event sebagai ABK besar Kristen. Itu jika ada fotografi dan sebagainya, itu kepentingannya adalah tim multimedia. Maka salah satu bentuk dan tanggung jawab kita untuk mengembangkan supaya ibadah ini semakin baik, bukan hanya baik tapi juga menarik begitu. Maka dokumentasi kita baiknya juga punya dasar, jadi punya dasar supaya memang kita tidak asal misalkan gambar, tidak asal ambil video, tidak asal ambil itu, tetapi memang ada dasar-dasar standar dari sisi fotografi yang nanti kita akan bersama-sama mengenal begitu ya, belajar bersama-sama. Syukur-syukur nanti memang bisa langsung kita terapkan, kita praktekkan khusus di ruang ibadah ini, karena tiap minggu pagi kita ada streaming, kemudian ada ya dokumentasi foto begitu, yang tujuannya memang untuk mendokumentasikan kita tiap kali ibadah itu ada begitu ya. Kita mulai memang sejak zaman pandemi gitu ya, sejak belum ibadah memang ada di rumah, kita memang memulai dengan tim multimedia ini bekerja dengan luar biasa gitu. Sampai saat ini kenapa tidak dihapuskan ya teman-teman ya, tetap ada streaming, tetap ada. Nanti orang-orang nggak mau gereja tuh kalau ada streaming, milih gereja di rumah begitu, gereja YouTube begitu. Dan artinya ini untuk untuk dokumentasi kita. Jadi kalau ada sesuatu hal begitu kita bisa lihat apa yang kurang, apa yang perlu kita lakukan. Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa banyak belajar hari ini begitu ya, tetap fokus itu. Waktunya yang dijadwalkan tidak seperti yang kemarin pada takut nanti jam 1 sampai jam 3 gitu. Kemarin ada ralat dari Mbak Rita, secukupnya saja gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sekali lagi selamat belajar, kita akan membuka di dalam itu. Tuhan di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Hingga saat ini bersama-sama kami boleh saling bertemu, saling berkumpul untuk kami bisa belajar tentang fotografi, bagaimana kami mendokumentasikan setiap kegiatan gerejawi, terkhusus di dalam ibadah dan juga hari-hari besar Kristen yang akan kami lalui di gereja kami. Terima kasih khusus untuk narasumber kami Bapak Asdadi Santoso yang nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan fotografi. Tuhan berkati dan kami semua yang mendengarkan bisa
bisa berkonsentrasi untuk kami sama-sama belajar tentang fotografi. Berkati kami semua, hingga semua apa yang kami lakukan hari ini semuanya dari kemuliaan nama Tuhan. Kami kembalikan seluruh pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami minta perlindungan Tuhan juga fokuskan kami hanya kepada materi hari ini. Jika ada yang kurang berkenan bagi Tuhan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Ya, dan sejahtera turun buat kita semua. Kenalan dulu ya, nama saya Stanley. Sebenarnya agak benar juga diminta sama Mbak Rita suruh kesini. Sebenarnya kan saya tuh dosen teologi gitu ya. Cuma memang saya punya background itu fotografi. Sebelumnya jadi ada satu kejadian yang menarik. Itu saya tuh kehilangan kamera digital. Jadi di rumah tuh kecurian. Cuma pintunya lupa nutup sedikit, itu ada jam, kamera, dompet, gitu ya. Itu diambil sama orang. Jadi ada orang tahu-tahu masuk ke rumah, gitu, keluar. Saya kejar udah hilang. Wah, kameranya tuh istilahnya kamera yang pocket, digital pocket yang lama itu. Nah, karena kamera itu hilang, akhirnya saya nyari-nyari pengganti, pengen beli lagi tapi yang non budget. Gitu kan. Nah, sambil mempelajari, malah jatuh cinta sama fotografi. Karena kita baca spesifikasi, lihat contoh foto, jadi senang. Nah, saya yakin ini kan semua pasti berawal dari jiwa seni masing-masing. Saya yakin teman-teman di sini pelayanan di multimedia itu pasti ada sesuatu yang menggerakkan budaya dalam. Kalau kita nggak ada di sana, susah untuk kita. Karena fotografi itu capeknya luar biasa. Setuju ya? Yeah. Capek kan? Itu fisik loh. Fotografi itu kegiatan fisik. Saya dulu pernah jadi fotografer wedding, fotografer pre-wedding, kayak gitu ya. Wih, capeknya luar biasa. Sama yang di foto juga capek sekali. Dulu capek sekali. Makanya saya jadi tahu, kenapa ya biayanya juga lumayan mahal. Kan cuma cepet-cepet katanya. Cepet-cepet gimana gitu kan ya? Ternyata capek. Saya tahu teman-teman semua di sini, apalagi kita pelayanan, kita bukan cari pendapatan, semuanya untuk Tuhan. Ini yang dijaga kan di sana ya. Di tengah-tengah capek, terus dituntut banyak, tetap bersyukur. Itu harus ya. Jadi jangan sampai, wah di training disuruh gini-gini, sudah capek-capek, dimarahin, katanya fotonya jelek. Sudah jelek, capek gitu ya. Nah ini saya di sini diminta tolong sama pemerintah untuk men-sharingkan saja ya. Saya nggak bermaksud untuk menggurui karena belum kemampuan kepakarannya nggak sampai ke sana gitu ya. Saya senang fotografi ya, cukuplah menekuninya beberapa kali, ikut juga perlombaan seru gitu ya. Nah dari situ sedikit banyak ini akan saya sharingkan kepada teman-teman semua. Nah tapi di sini fotografi gereja ya, fotografi gereja. Jadi saya pengen waktu ini kita pakai secara sederhana itu langsung berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan satu hasil foto yang baik untuk pelayanan ya. Jadi nanti saya berharap malah relasinya itu kalau bisa tanya aja, tanya kasusnya seperti apa. Jadi kalau nanti Anda butuh dasar-dasar, kemarin saya sempat sekolah dulu zaman saya belum sebanyak itu, sekarang banyak banget tutorial fotografi di YouTube dan bagus-bagus ya, bisa cari di sana. Tapi tutorial tadi kan berhubungan dengan alat dan berhubungan dengan bagaimana punya foto yang bagus. Tapi beda cerita waktu ada di tempat ini, gitu ya, di sini. Kita lanjut dulu. Nah, ini ya, yang pertama. Kita tahu dulu bahwa definisi fotografi itu ternyata lukisan cahaya. Ya bersyukur ya, Allah mengatakan bahwa Dia adalah terang. Jadi fotografi itu karya Tuhan. Fotografi karya Tuhan tuh. Karena tanpa cahaya, without light, tidak ada foto. Makanya kalau Anda ngomong, wah ini gelap banget nih, nggak bisa difoto, bener. Black out itu nggak ada foto. Anda nggak akan bisa dapat gambar apapun. Yang mau pakai ISO 25.000, 256.000,
Kalau black out nggak akan ada gambarnya. Karena foto itu pantulan dari cahaya. Nah, dari sini waktu kita tahu bahwa cahaya itu penting. Nah, ambience atau pencahayaan di tempat ini harus diperhatikan. Mana yang bagus untuk difoto, mana yang kurang pencahayaan. Jika ada yang kurang, alangkah baiknya untuk event-event tertentu, karena kan ini stage-nya, ya, stage di sini, itu ambience-nya langsung yellow. Semua foto Anda, waktu Anda foto ke depan, waktu Anda foto jemaat, pasti hasilnya beda. Gembala Anda semua lebih kuning. Karena lampu itu. Fotografi itu pantulan dari cahaya. Cahaya kayak apa? Nah, kalau mau foto bagus, berarti pas event kasih tambahan lampu di sana. Buat di sini lebih terang. Ini cara pertama ya. Karena ini saya ngeliat situ sama sini dengan sini. Udah nggak? Coba. Ada di sana lihat tuh, kan lampunya banyak tuh. Di sini nggak ada lampu, hilang nih. Ini nggak nyalain kan? Supaya itu hidup kuning. Sehingga ini pasti akan sangat mempengaruhi semua hasil foto di panggung. Bukan jelek ya, ini kan buang, katanya gitu ya. Cuman kan pasti anak-anak kan nggak jelas ya. Kok warnanya lain ya? Gitu kan maksudnya. Ya karena foto itu lukisan cahaya. Coba ini diganti lampunya putih semua, pasti hasilnya lebih natural. Tapi ini sudah disebut. Ceritanya gereja Anda udah ada filternya. Ya, filternya tuh unik. Anak, ngakalnya gimana? Gampang. Waktu anak ambil white balance, ganti ke white balance yang biru, yang lampunya tungsten. Anda kan menemukan gambar lebih putih, nggak kuning. Apalagi kamera Anda Nikon. Nikon karakternya kuning. Saya Canon, karakternya pink. Ya, ini kayak agama di fotografi. Sekarang namanya banyak, ada Sony, Olympus masuk. Itu saya tuh pakai Canon putaran kanan, pakai Nikon putaran kiri. Kenapa? Karena tuh religion, itu kepercayaan. Seolah-olah orang Canon nggak bisa pakai Nikon. Waktu dia putar dia terbalik. Jadi ini harus jalan, iya aku pakai Nikon. Dulu ada lomba fotografi harus menggunakan Nikon, saya sewa. Saya sewa Nikon dan saya pelajarin dulu. Ini gimana ya? Saya mau tuh cepat-cepat gitu. Tuh. Mau saya biru kok malah tajam. Oh, kebalik puterannya. Saya memang itu dibolak-balik sama dia. Ya, jadi setiap gear Anda atau alat Anda, ya itulah milik Anda. Waktu Anda ganti, remember Anda pakai apa? Karena foto liputan itu speed atau kecepatan mengambil gambar penting. Jadi kalau settingnya salah, akhirnya gambarnya kan gelap atau over keterangan gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena satu dasarnya fotografi adalah pantulan. Semakin terang, semakin bagus. Pencahayaan di setting, permain cahaya memperindah hasil foto. Jadi begitu Anda tahu ada cahaya yang menarik, itu akan menghasilkan hasil foto yang lebih menarik. Ini kalau pagi hari ada cahaya dari sana kan? Dari depan ada yang gitu. Enggak ya, itu sebenarnya ada kacanya. Itu bantu banget. Makanya sini kan terang sih. Bagus. Sini sudah cukup bagus, sudah cukup terang. Tapi di sini tadi sudah saya set. Oh ya, kita ngambil di sini langsung speednya harus turun. Di situ bisa 60, di sini harus 50. Untuk dapat gambar yang sama. Itu berarti beda. Beda ukuran settingnya. Berarti cahayanya. Ya sini sama situ lah. Nanti setting aja. Nah, di situ nanti akan mempermudah teman-teman yang punya tugas foto sini atau foto ke sana. Truk gitu kan. Kesepakatan aja. Nanti nyari setting yang bagus. Oh, settingnya ini kalau pakai manual ya. Setting bagus ini. Dia udah sepakat kita pakai ini supaya apa? Hasilnya mirip. Pas di album sama. Anda bisa bayangkan kenapa album foto bisa beda-beda. Kenapa harus masuk kamar edit? Ya karena tadi kameranya lain,
Terus settingnya fotografernya beda-beda. Akhirnya waktu dicetak, lain. Loh, kenapa saya di sini putih ya? Kok kamu fotoku nggak putih? Bukan beautiful ya, maksudnya foto yang sejati. Iya, karena ambience-nya beda. Ambience-nya gimana dulu? Hasil fotonya akan berbeda. Nah, sekarang fotografi gereja itu masuk apa? Foto itu kan macam-macam ya. Yang kita kerjakan di pelayanan itu masuk foto jurnalistik atau liputan. Dan ternyata foto liputan ini perlu keahlian dan perlu yang namanya ketegasan. Maksudnya apa sih? Orang yang ada di tanggung jawab ini itu satu, dia harus tahu bahwa saya punya tanggung jawab. Nah, ini sering miss. Hasil yang Karita kirim ke saya foto-fotonya, saya merasa bahwa fotografernya belum punya otoritas. Itu yang paling dia daripada saya pas saya ngomong di awal. Fotografernya kurang otoritas sehingga nyempil nyari tempat-tempat yang dia bisa foto. Semua foto dari samping. Why? Nah, ini mumpung ada yang berwenang, berikan wewenang kepada fotografer untuk di tengah. Kalau hasilnya bagus, saya kan pergi nyempil dari sana, dari atas. Yang dari yang bagus lah. Maksud salaman cuma kelihatan pipi aja belakang gitu. Ini berarti kan nggak pede, tapi dimarahin. Karena gereja pakai wo. Ya, pakai gitu kan. Nah, liputan itu harus mendapatkan dokumentasi memberikan objektif apa adanya. Jadi saya ngomong misalnya itu tetap boleh biarin supaya itu ini lagi kaji begini, nggak apa-apa. Tapi kan jadi tahu, oh settingnya saya ubah supaya bisa dapat, yang bisa tetap dapat, tapi orangnya tetap dapat, gitu kan. Lalu objektif tepat, maksudnya jangan diedit, liputan nggak pakai edit, nah enak tuh. Fotografi jurnalistik itu harusnya mengedit, one shoot one kill. Harusnya itu kan zaman dulu, zaman sekarang hapus digital, gak ada dibuat. Zaman dulu hilang itu filmnya. Jadi harus gimana? Saya waktu belajar itu masih transisi ya. Jadi foto film itu masih menjadi salah satu pemikiran para pengajarnya atau teman-teman dari hobis fotografi. Jadi mereka kalau bisa satu foto bagus. Tapi sekarang kan anak-anak sekarang udah nggak mikir itu sama sekali, malah nggak pernah tahu ada roll film, gitu kan? Tahunya memory card, tambah gede aman, hantam aja. Tapi shutter speed Anda ada, shutter speednya itu ada umurnya loh. Canon itu 150.000. Makanya kenapa fotografer itu selalu ngitung. Kan kalau punyanya Pak Daris dulu zaman saya itu kameranya kan sekitar berarti kalau ganti itunya berapa kan itu, makanya dia per shotnya kan ada hitungnya sendiri. Jadi jangan disamain sama fotografer yang pakai kamera kelasnya cukup sekali, karena kan biayanya juga beda sekali. Jadi kadang-kadang dia dimengerti loh sama klien. Dia tahunya cuma, nah sini foto sama, foto sama gimana? Gearnya aja beda gitu kan. Ya. Nah itu penting. Jadi waktu Anda sering gini, itu juga kan ganti loh. Makanya tetap pola pikir kalau bisa terbaik habis gitu kan. Tapi kalau ada momen bagus baru berulang. Momen bagus berulang-ulang. Ini saran saya supaya gearnya awet. Ya, inventaris saya, inventaris ya. Terus bagi tugas sesuai dengan keahlian. Karena kalau liputan itu berarti ada tugasnya masing-masing. Ada fotografer yang memang dia disuruh liputan nggak bisa, jiwa seninya itu candid. Kalau itu Anda jangan dipaksa liputan, pasti terjadi. Tapi ada yang jiwa seninya liputan, dia pengennya semua ketangkep dengan bagus. Nah itu dimasukin ke tim-tim inti. Nah ini nanti yang dibicarakan sama teman-teman ya, timnya ya. Saya mau ngambil apa? Tapi kalau bisa semua bisa lintas ya. Maksudnya kan, saya sebenarnya bisa semua. Ya, saya berharap semua bisa semua. Supaya ini saya dapat apa? Edit atau liputannya. Harus buat tim. Biasanya berapa orang kalau foto? Boleh tahu?
2, 3. Kalau pas acara berapa fotografernya? Bisa 3. Oh bagus 3. 3 itu satu candid 2 liputan. Yang liputan full 1. Yang satunya separuh-separuh, saran saya. Kenapa? Enggak lupa aja. Kalau misalnya di sini ada orang sedang memberikan ini, harus bersama ada bersama. Itu liputan. Supaya wajah yang ngasih sama wajah yang menerima dua-duanya ada liputannya. Kalau satu orang nggak ketangkep, cuma dari samping doang. Gitu. Jadi usahakan. Terus kalau ada wedding, kan kadang-kadang minta bantuan teman-teman, fotoin gitu kan. Nah itu tukar cincin atau apa nggak akan kelihatan kalau cuma satu fotografer liputannya. Terus nggak ada yang bisa foto cincinnya masuk ke tangan kalau nggak ada fotografer kreditnya. Bisa pahami ya? Satunya fokus sama acara orang sama siapanya, yang sana dua-duanya ketangkep. Satu dia ambil momen-momen istimewanya, cuman cincinnya doang atau tangannya doang. Ambience orang yang baru liatin itu senengnya, nah itu si candid yang harus ajar. Nah semakin banyak candid sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman tadi otoritas itu penting. Nah ini hasil foto memberikan apa? Informasi. Waktunya, acaranya apa, lalu urutan. Ini urutan dulu nanti kalau mau buat album. Ya, buat album urut. Makanya kan harus ada susunan acara buat yang nanti mau nyetak, supaya dari setiap susunan acara ada fotonya. Kadang-kadang Anda kan nggak pakai susunan acara, fotonya bagus dikumpulin, dikasih, sehingga orang yang dapat, ini foto pas apa ya? Yang ini kok nggak ada. Nah, miss lewat. Jadi fotografer harus tahu acaranya apa. Nah, setiap acara tadi penting apa kan tadi acara kita? Berarti kan Mbak Rita, pemimpinnya, saya, terus nanti audiensnya, itu semua ke foto satu, udah cukup. Informasi dari acara tadi masuk. Bisa ya? Anggap ya, ini kan jadi tahu gitu. Kadang-kadang yang paling parah dari fotografer liputan itu aku suruh foto apa ya? Udah lah, pokoknya foto semua yang penting, repot tuh. Pusing, nggak boleh. Harus beritahu. Nanti pas acara ini siapa foto? Kamu sama kamu ya? Oke langsung. Jadi pas misalnya acara itu langsung tuh 2 fotografer bersiap di posisinya masing-masing. Karena masuk kita suruh ulang kan lucu ya kalau ibadah suruh ulang gitu ya. Maksudnya kalau itu eventnya bukan event yang resmi ya, bisa Pak tolong diulang gitu bisa ya. Tapi kalau ibadah kan nggak bisa suruh ulang. Jadi berarti harus ready ya, karena informasi yang diberikan itu harus ada seperti ini. Lalu panitia terlibat karena di gereja seringkali itu panitia terlibat, kasihan ya orang-orang yang sibuk berdoa syafaat, bagian konsumsi. Nah itu kalau bisa disikat ya, dikasih foto semua, kasih dokumentasi semua. Ada satu orang yang keliling untuk punya dokumentasi siapa saja terlibat di dalam acara tersebut. Dan tadi kan ada kesan katanya, orang sini katanya senang banget tuh sama yang foto. Kenapa? Nah, saya ada di situ, Jangan lupa, karena ini pelayanan, mereka berharga gitu. Saya seringkali kalau misalnya ada pemain musik dan full band gitu ya, kok bisa foto satu-satu tuh ada mereka waktu bermain secara candid yang bagus, supaya didokumentasikan keren, lalu satu grup ada gitu ya. Lalu kalau ini bagian dari candid, momen-momen unik, Anda bisa tangkap apa saja yang menarik sepanjang acara tadi. Bisa ya, diatur ya nanti ya, diatur. Lalu Anda harus sendiri. Saya ambil liputan, saya ambil candid, ya. Supaya hasil fotonya lengkap. Nah, kostum, nah ini penting ya, kostum. Ini kan buat aplikasi, jadi saya kasih yang langsung bisa kita lakukan. Ada baiknya warna hitam. Nah, rata-rata kalau fotografer baru ngumpul, semua baju segini. Saya aktif di fotografi, baju saya hitam banyak sekali. Kenapa? Ini baju yang paling tepat. Kenapa? Ini baju nyerap
cahaya. Baju hitam itu tidak mengganggu lighting, sehingga Anda kemana-mana nggak terlalu kelihatan, sampai ke foto pun nggak terlalu kelihatan. Ya, baju hitam, ya pakai yang nyaman lah, karena kita dinamis. Jadi jangan baju hitam terus resmi dengan panjang. Ya kalau itu tempatnya bergengsi gitu ya, pakai jas sekalian nggak apa-apa gitu. Yang untuk presiden nggak apa-apa. Tapi yang nyaman, usahakan warnanya gelap. Jangan fotografer bajunya kuning putih lari-lari ke sana ke sini kan kayak lalu lintas gitu. Jangan. Jadi Anda kan kemana-mana. Jangan sampai kehadiran Anda itu mengganggu jemaat yang sedang beribadah. Ini nyaman mereka kalau kita lewat-lewat tuh nggak terganggu. Ya kalau ada putih-putih kan pasti gitu kan. Tapi kalau hitam nggak kelihatan gitu, lewat aja. Ini penting loh. Tapi kadang-kadang nggak di maka seragam fotografi biasanya hitam. Biasanya hitam. Setahu saya seragam fotografer kalau nggak hitam biru dokter. Kenapa? Karena itu supaya nggak kelihatan, supaya nggak nyolok, tapi tetap berseragam, gitu ya. Kan nyerap, ya ini nyerap warna hitam tuh ya. Nah ini sambil jalan. Ini tadi beberapa dari hasil saya kemarin dikasih beberapa foto dari teman-teman di sini. Memang yang perlu diperhatikan waktu kita mengeksekusi sebuah foto itu background belakangnya jangan mengganggu. Ini berhubungan sama komposisi. Komposisi sangat penting karena foto itu gini, foto liputan waktu orang lihat itu orang akan tahu si fotografer sedang motret apa. Anda jangan punya foto yang orang waktu lihat foto Anda nggak ngerti Anda foto apa. Itu berarti Anda nggak punya point of interest, jadi nggak ada titik yang sedang Anda tonjolkan. Nah biasanya mengganggu itu background. Orang lewat atau malah cuma ada pantatnya orang itu potong segini, atau malah ada kepalanya sebagian, ada tangannya, itu jangan sampai. Tahan dulu, baru ambil eksekusi, ya. Jadi fotografer itu kan kayak penembak jitu sebenarnya. Dia tenang dulu, gitu ya. Jangan gini loh, gitu ya. Yang cowok ada suka nembak, fotografer harus gak nafas, baru nafas lagi. Ada nafas blue. Anak sekarang nggak diajarin megang kan. Saya lihat fotografer kalau ada film apa, wah ada layanan atau filmnya film ecek-ecek itu, ada fotografer kayak gini. Itu bukan fotografer, pasti itu orang acting. Gini semua. Ya, pegangnya gini, kayak megang senapan. Saya suka nembak juga kan. Jadi pegang senapan gini. Ini kayak tripodnya kita. Posisinya gini. Ini kan berputar. Terus dia diam. Ya kalau ada kuat ya gini, nggak apa-apa sampai pegangin sama suruh gitu kan. Ya. Tapi yang wanita agak berat. Kemudian kabarnya pakai tambahan baterai, misalnya berat panjang gitu kan. Gak bisa ya. Ini gini ya. Biasain loh. Jangan cuma gini terus. Saya kan Ya nggak apa-apa sih kalau itu bagus ya. Tapi biasakan gitu supaya si fotonya. Saya yakin yang megangnya nggak benar. Foto Anda sering tuh. Itu kenapa ya kok goyang ya? Sebenarnya goyangnya karena nggak dipegang dengan benar. Kan udah ada
stabilisernya, ya stabilisernya ada, tapi tangan kita jangan gerak. Kalau gerak dengan bagus, itu bergantung dari software, bukan dari hasil foto kita. Nah, untuk dapat foto yang bagus harus berani minta. Nah ini kenapa tadi ngomong otoritas harus diberikan kepada fotografer yang bertugas. Saya tuh pernah ada satu rekaman menarik nih. Ada fotografer pernikahan. Nah ini fotografer resminya, dia yang dibayar. Lalu ada orang yang selalu ke depan. Anda tahu yang bukan fotografer itu lebih ngaco, nggak punya etika. Apalagi kalau anak-anak sekolah minggu maju, ibu-ibunya tuh paling ngeri itu ya, paling ngeri semuanya itu udah. Itu rebutan, itu handphone naik semua, itu hancur semua. Hingga dia tidak bisa difoto, harus ditegur. Nah saya melihat kok ada yang gini dipukul. Karena itu pasti berterus-terusan. Dipukul, dimarahin. Kenapa? Saya dibayar, kalau saya nggak dapat dimarahin sama yang bayar tuh, betul nggak? Istilahnya gitu loh. Kalau fotografer istilahnya kerjaannya itu dia punya otoritas bahwa di acara itu dia boleh kemana saja supaya dapat hasil yang paling bagus. Nah teman-teman di gereja dengan sopan dan baik tegurlah orang-orang yang nutupin, saya yakin pada sunnah. Tapi kalau dia kasih otoritas dari bapak gembala yang ngomong sudah disosialisasi, saya yakin jemaat pasti mengerti. Waktu ditoel sama fotografernya, duduk, tolong minggir, jangan di sini, kami nggak bisa dapat foto. Terus nanti fotonya dari kita, gitu kan? Kalau enggak susah. Anda akan dapat banyak tadi background dan foreground yang mengganggu. Bukan cuma background, tapi tiba-tiba ada HP naik, ada tangan naik, ada toto kepala naik gitu kan. Repot, gak bisa. Anda harus punya otoritas dan berani negur. Waktu ada acara tertentu, saya yakin semua pasti pernah ngalami itu. Ih, ini gimana motonya ya? Ini kenapa pada maju semua? Nah, dikasih batas. Dulu kami lomba foto mah dikasih yellow line yang nggak boleh dilewatin sama orang. Terus yang nonton nggak boleh, misalnya ada lomba foto di pameran di mall. Nah itu ada panitia khusus yang negurin orang-orang di mall yang motonin kita gitu, bukan foto objeknya, itu supaya nggak mengganggu acara tadi. Sama apalagi di gereja. Ada aturannya ya, dikasih otoritasnya. Dari mengarahkan posisi memberi saran yang baik. Nah, misalnya, yuk foto, kalau Anda melihat nggak bagus, kasih masukan. Gimana kalau lebih rapat dikit, miring dikit, gitu ya? Ini nggak bisa langsung, tapi bisa dilatih. Anda harus mulai berani untuk ngomong. Maunya gimana? Salah satu, saya yakin setiap orang itu punya titik cantik dan titik gantengnya masing-masing. Setuju ya? Setiap orang. Nah, fotografer yang bagus itu bisa menemukan titik tadi. Kenapa yang foto si A kok biasa ya? Kalau yang foto dia kok bagus ya? Nah, berarti memang dia tahu titik-titiknya. Nah itu seni. Nah saya gini, maksudnya gini, waktu Anda melihat satu rangkaian dan ternyata nggak bagus, itu berarti ada mungkin salah. Toh semua kelihatan jebol ya ada ketinggian. Saya kalau untuk agak capek, karena saya harus gini terus. Saya punya teman fotografer segini tingginya, foto dia gini aja kok bagus ya? Ya karena dia levelnya di sini gitu. Nah saya mau dapat hasil foto seperti dia, saya harus gini terus. Setiap kali mau foto lari terus gini lagi, capek loh. Kan sepanjang acara atau itu terus gitu kan. Nah ini ternyata itu angle bagus, level yang bagusnya di sini. Nah kalau fotografernya tinggi, itu semua orang yang Anda foto cebol. Kok kakinya pada pendek-pendek ya, fotografernya pasti tinggi dan nggak mau gini. Nah fotografer perempuan kok hasilnya bagus-bagus ya, karena dia lebih kecil dong. Berarti orang-orang di foto sama dia lebih kelihatan lebih
besar, lebih megah, gitu kan, lebih gede gitu. Nah dari situ cari yang bagus. Waktu nggak menemukan yang bagus, kasih saran kepada objek yang kita foto. Tadi menegur sudah, perhatikan posisi. Ya ini tadi sudah ya. Ini setiap acara-acara penting nih dari susunan acara, langsung bagi tugas supaya nggak miss the moment. Jadi fotografer itu ada juklaknya. Jadi nggak cuma udah liput, bukan gitu. Ada bagi tugasnya. Pas misalnya, wah nanti acara ini ada loh, tamunya dikasih kenang-kenangan. Di mana? Di depan. Nanti foto siapa? Nah itu penting. Yang foto siapa? Kamu sama kamu. Nah yang lain kayak gini. Supaya dapat wajah dari sini sama wajah dari sana misalnya. Nggak satu wajah saja. Kan satu wajah aja berarti cuma misalnya Pak Gembalanya saja, Pak Beritanya saja, atau tamunya saja. Kalau dua kan ada dua dokumentasi yang menggambarkan secara akurat dari liputan tersebut. Komposisi. Nah ini beberapa yang menjadi persoalan adalah komposisi. Ini komposisi dasar tahu ya? Udah pernah tahu komposisi dasar? Ada yang belum tahu? Hah? Komposisi dasar yang dibagi 9 kotak? Udah tahu? Udah tahu semua ya? Belum sama. Waktu Anda buka kamera Anda, ada grid line. Keluarin grid line selalu ada garis. Ya, ini itu udah tahu kan ya? Nah, posisi komposisi yang bagus adalah horizon itu Anda taruh di garis atas atau garis bawahnya. Itu sudah membantu Anda punya foto yang pasti lurus. Ya, mata kita aja kan memang nggak sentris ya. Tapi kalau kita foto kan kita cari sampai lurus baru kita eksekusi supaya gambarnya betul-betul lurus. Kalau udah miring, gambar udah miring, nanti kan kita lurusin, itu komposisinya akan berubah. Lalu kalau itu dibagi 9, titik-titik penting itu di titik 4, 1, 2, 3, 4. Nah, taruh objeknya di situ. Secara sederhana. Nanti pas bedah foto ya akan lebih jelas. Lalu jangan pakai, ya ini sekarang ini banyak sekali fotografer itu senangnya taruh di tengah untuk fokusnya. Jadi pokoknya semua hasil foto yang bagus di tengah doang gitu. Jangan, itu malah mati dia. Itu titik mati malah jadi flat banget gambarnya itu nggak berkarakter. Bagusnya ditaruh di sepertiga di sisi kiri atau sepertiga di sisi kanan gitu. Ya makanya seringkali kan kalau kita lihat foto-foto sampel produk apa misalnya, itu kan cuma gambarnya separuh, lalu sininya kosong gitu ya. Itu lebih bagus, tapi sebenarnya di liputan juga sama. Jadi waktu Anda nge-frame seperti ini frame-nya harus jangan sampai ada yang kepotong. Semua masuk. Jangan sampai ini juga kepotong. Seringkali kita foto jemaat, tapi ada lengan yang kepotong atau ada lengan yang sebelah sininya keambil. Jangan, eksekusi sebisa mungkin di frame tadi jangan ada yang terpotong, kecuali memang panjang gitu ya, potongannya wajar. Dan Anda sedang foto siapa? Yang di sana memang bukan fokusnya, nggak apa-apa. Kalau saya foto di sini, saya mau foto 1, 2, 3, 4 nih. Ini sana nggak apa-apa, kosongin ke sana nggak apa-apa. Tapi malah jangan sebelah sini, itu kelihatan. Jadi rusak, jadi ini cuma sini aja yang difoto. Jadi komposisi itu akan membentuk foto yang dilaporkan. Itu orang lihat langsung, oh iya bener ya, ini sedang foto ini. Lalu seringkali kepotong itu apa? Sepatu. Anda fokus wajah, badan. Ini nggak dilihat tuh. Cepet, sepatunya pada kepotong semua. Jelek banget tuh. Waktu dicetak, aduh, sepatu kepotong sedikit aja, jelek. Kasih space sedikit, ya. Jangan sampai ada yang terpotong. Ini itu.
waktu lomba foto kurasi, saya pernah jadi juri juga. Juri-juri cuma gini. Pertama ya, misalnya datang file foto keren gitu ya. Yang kepotong itu nggak kita lihat. Komposisi dasarnya udah lewat. Mau bagus kayak apapun, kepotong langsung pertama tereliminasi. Kepotong aja sedikit lewat semua. Jadi mempermudah kita. Nah, di situ yang tidak terpotong, komposisi bagus baru kita nilai estetiknya. Pencahayaan baru kita nilai. Habis pencahayaan bagus baru kita nilai berikutnya apa? Ekspresi dari atau hasil dari foto tadi. Saya pernah lomba di Toyota Solo Baru. Nah, dapat nomor 1 di sini. Foto saya pas sederhana sekali. Saya cuma foto satu orang sedang mengukur pakai ukuran terus lihat saya di sini. Saya candy dari jauh, saya pakai tele, belakangnya blue, bengkel. Tapi saya kasih judul apa? Precision. Nomor 1 saya dapat uang, 1,5 juta. Lumayan. Kenapa? Dia ngomong ini sangat mewakili bengkel kami, presisi. Jadi ada satu orang yang sedang mengukur dengan serius. Nah, Anda harus framing, lalu orang baca ngerti maksudnya apa. Jadi fotografer cuma itu bukan wah ini semua di foto, enggak. Ada di sini ada rencana, ada rencana untuk saya mau foto apa sih? Misalnya ini gini ya, orangnya segini gini. Kalau saya mau dapetin semua, saya posisi di mana ya? Ya posisi ini udah. Terus kalau orangnya kan ada yang sadar kamera ya diluruhin lah ya. Saya gitu ya, ya kan difoto nggak apa-apa. Terus ya kan ada yang sekarang kan banyak yang sadar kamera ya. Gitu. Dinamakan untuk apa langsung bergayanya lain. Padahal udah jangan gitu. Tapi kan nggak enak juga gitu aja. Jalan aja semua. Berani aja. Ya. Nama komposisi tadi sebenarnya itu lebih sangat bermanfaat untuk yang candid, ya itu bagus banget aplikasinya, ya yang candid ya, yang candid jadi momen-momen yang berharga, momen yang spesial itu diambil dengan ekspresi yang bagus. Tapi kalau sampai susah masih bisa edit dengan cropping, kan ya yang dibuang. Tapi jangan sampai kan sudah tahu wah ini bakal aku buang karena nggak bisa disingkirin, ya udah diambil aja, nggak apa-apa. Sekarang enak lah, salah foto tinggal dihapus gitu ya, nggak pusing lah kayak zaman dulu. Zaman dulu nggak bisa ya, zaman dulu itu masih mahal banget gitu. Angle foto, nah sesuaikan. Nah beberapa tadi udah ada di awal, kayaknya fotografernya harus di sini ya, harus ada di sini. Kalau kurang tinggi, karena ini kalau dia tinggi, pakai tanda kecil dulu. Ya, atau diklik ya. Jadi ada satu yang naik. Tapi di sini, ya, jangan di atas. Kan kelihatan kayak pendek-pendek semua kalau dari atas. Terus apa orangnya kan kelihatan dari atas gitu, kurang bagus lah. Tapi untuk ambience ruang bagus banget dari situ. Jadi keseluruhan ada pakai wide angle yang lebar dari sana ke depan. Semua bagus dari atas karena kan itu memang kayak pakai drone kan misalnya kan nggak apa-apa dari atas itu. Tapi untuk momen-momen dari atas nggak apa-apa untuk ambil candid, tapi untuk diputar menurut saya kurang bagus, kecuali di stage-nya panggung kayak musik atau baru ada acara gitu nggak apa-apa dari atas. Tapi kalau resmi kurang bagus, resmi lebih bagus di situ di lighting. Oke, udah nih, beres lah. Jadi kalau kita tadi pasien melihat ruangan ini di depan lebih gelap, di tengah atau di belakang aja lebih terang. Kemudian setting kamera perlu. Yeah. Kalau kita mesti karena kita muter begitu dinamis. Kalau kita mesti setting tiap kali ambil depan, tiap kali ambil di belakang, harus setting lagi, bisa kecepatan 60 aja kadang kurang kalau di tempat yang gelap. 50 pun kadang nanti kita akan
goyang begitu kan, seperti mobil ya tentu masih ada delay gitu ya, maka mesti perlu tripod gitu. Kalau kita nggak ada tripod sama sekali, kemudian harus mengambil tempat-tempat yang gelap, itu harus dengan kecepatan yang agak rendah begitu, itu bagaimana caranya? Tapi yang kedua, settingnya apa perlu kita rubah setiap kali kita ada di tempat tertentu yang ini atau ini saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, objek kalau pada event itu ya di gereja kita tentu memang ribet begitu. Misalkan ada baptisan, baptisan itu ada yang foto di sini keluarga si A, foto di sana keluarga, kita mau ngambil saja mungkin agak susah begitu. Dan itu misalkan foto dengan Pak Pendeta itu sudah susuan begitu, dulu-duluan begitu ya. Supaya kita cepat begitu ngambil yang bagus bagian jadi putusan-putusan begitu ya. Ini harus segera, ini segera, karena harus ganti orang lain. Iya, Ya, yang pertama untuk setting kan di kamera itu ada macam-macam. Ada yang A, itu kan aperture-nya ada sudah tentukan. Nah untuk liputan itu saya dulu liputan fotografer liputan itu punya standar liputan yang hasilnya biasanya udah bagus. Itu 5,660. Jadi bukan 5,6, lalu kecepatannya 60. Setting di kamera itu udah cukup bagus. Dan sebenarnya untuk 60-50 kalau nggak goyang banget itu udah cukup steady, dia cukup cepat, nggak ada masalah. Kecuali memang tangannya tremor ya, gerak gitu, itu baru dia mulai goyang. Nah untuk menyiasati tadi, makanya tadi yang pertama bagi tugas, yang kedua setting di otomatis. Setting otomatis. Kamera sekarang udah jauh-jauh. Gak apa-apa. Cuman waktu Anda menemukan perbedaan tadi, berarti otomatisnya itu kan dia bacanya kan cahayanya beda-beda terus, dia kan berubah terus. Kalau otomatis, tapi udah cukup bagus. Pakai otomatis saja. Kalau enggak tetap harus dirubah. Atau naikkan ISO-nya. Tapi untuk naikkan ISO-nya pun tetap akan berubah waktu dipindah ke situ. Karena kita di lukisan cahaya itu tergantung dari cahayanya. Baik tadi kan saya ngomong bagi tugas, dan ingat waktu balik ke sini coba lagi, kan tuh selalu ada garisnya yang kalau over, under ya, kan dia gini ya. Nah, ini tips bagus. Tadi saya coba di sini warna yang paling netral apa yang kita lihat. Kita pengen paling normal apa? Putih biasanya ya, warna putih. Nah, Anda coba meterin kecepatan shutternya berapa sama bukaannya berapa dengan warna putih yang ada di depan yang paling normal. Nah itu di setting untuk di depan, yang di belakang berapa. Nah tapi kalau butuh kecepatan tadi bagi tugas. Tapi kalau sudah di setting yang nggak terlalu jauh, menurut saya digital editor masih gampang, tinggal ditambah tip. Saya dulu punya rumus kalau kerja atau buat foto, saya buat under gelap. Kenapa? Karena kalau over itu gambarnya hilang. Over atau gambar kalau terang itu gambarnya hilang, pixelnya nggak ada. Tapi kalau gambar Anda agak dark, itu masih ada gambarnya. Ada tingkatin dia masih keluar gambarnya. Jadi lebih bagus kelihatannya lebih gelap sedikit dibanding realita. Nanti bisa di adjust. Kan cuma adjust pencahayaan kalau satu strip aja udah normal. Tapi tidak ada satu detil gambar yang hilang. Nah tadi tetap harus disetting. Tapi 1/50, 1/60 masih kencang. Kayaknya mulai blue itu 30 ke bawah. Maksudnya tangan normal mulai bergerak-gerak itu 30 ke bawah. Mulai tambah pelan itu tambah harus betul-betul tahan nafas kayak nembak itu betul-betul diam. Tapi kalau kan masih bagus. Itu kalau mau optimal. Kalau mau gampang masukkan ke auto. Ya, masukkan ke auto atau P. Ya, P, setting ke P atau auto. Auto kan ya nanti auto pop up terus tuh kan. Ya P aja. P kan bisa disetting flashnya nggak keluar.
Tapi kalau auto full biasanya begitu dia kurang cahaya dia akan langsung pop up kayak sendiri, keluar flash. Waktu flash keluar gambarnya jadi nggak bagus, karena gambarnya jadi flat, ya kan? Flat, nggak bagus, kayak gambarnya nggak berdimensi gitu, lebih bagus tanpa. Nah sekarang dimainkan di ISO-nya. Kalau kameranya kurang bisa menangkap, ISO-nya Anda tambahin. Tadi saya lihat di sini ISO 2000 lebih dikit tuh bagus. 2000 lebih dikit tuh bagus. Tapi kalau tangannya tremor dikasih ISO 3200 4000 udah aman. Karena speednya kan naik itu, bisa 100 speed. Pasti ketangkep semua. Nah itu waktu kita eksekusi, coba dilihat karena grainy sedikit enggak lah. Sekarang kamera sekarang lebih bagus kok, grainy-nya enggak terlalu parah. Kamera saya dulu pertama itu ISO tertingginya itu cuma berapa ya? 6000 berapa ribu. Nah itu udah grainy. Nah sekarang tuh sampai berapa? Nah kira-kira udah canggih. Nah yang kedua, yang kedua bagus gini. Kalau baptis kan posisi di sini ya. Siapkan tempat untuk foto. Makanya kalau bagus itu kayak apa ya? Ada flash yang itu kan bisa dikasih, bisa jadi dikasih sleeve ya, bisa dilepas dari sini kan, di off cam itu bisa, atau di situ untuk barrier. Jadi penghalang untuk orang nggak ganggu fotografer. Kasih spot yang paling bagus. Misalnya udah disetting di awal, mau di mana lokasinya, baptisnya di sini. Di mana tempat, di mana keduanya akan kelihatan. Itu langsung dibuatin satu tempat dikasih. Begitu acara tadi, ambil itu taruh sini. Lalu orang akan berdiri di sini. Nah, dia punya otoritas. Tolong ya Pak Bu, jangan dikasihkan foto. Itu. Jadi harus panitianya udah langsung di situ. Nah, join sama video. Ya kan ada video kan, join sama video sebelahan biasanya kan. Tetap video sudah udah. Nah, setelah difoto, silakan kamu foto, nggak apa-apa. Mereka benar, tapi ada geser lagi. Tapi tempatnya, spot yang paling bagus kasih tanda. Yang paling bagus pakai tanda kecil itu. Tahu ya kalau di pernikahan tuh setiap kali foto keluarga kan langsung kan tangga gitu, taruh di situ fotografinya ada di situ. Dan itu kan di depannya siapapun diusir pasti. Ini nggak boleh diganggu, ini foto liputan gitu. Nah itu coba setting dulu di awal, lokasi di mana, kasih tempat di situ, sterilkan area. Saya yakin kalau udah ada gitu pasti kan ya kan, oh buat foto ya, iya pasti gitu. Pasti geser supaya nggak perlu dari keluarga atau dari jemaat yang mau ikut foto. Kira-kira itu tipsnya. Karena kalau nggak gitu susah, nyuruh terus kan sungkan lama-lama. Tapi kalau udah ada yang satu, terus dikasih itu kan langsung taruh di situ, dijagain sama petugasnya gitu kan. Maaf ya gitu kan kain lah ya. Jadi itu steril, tempat itu steril. Satu lagi tadi, kapan saat kita menggunakan blitz? Oh blitz? Oh boleh, nggak apa-apa, dipakai nggak apa-apa. Tapi jangan diantem, karena blitz yang dari kameranya itu dia langsung nembak ke objek. Bagus pakai yang ke atas dulu, yang tambahannya. Extend, ada extend. Extend di atas. Jadi dia cuma bantuin gearsnya terang. Tapi kalau ditembak Pak, itu nanti jadi kan kelihatannya kalau berkeringat itu mantul dia. Makanya kan jadi nggak cantik lagi mempelai atau orang-orang yang ada di sini kalau dihantam sama. Makanya setiap kali fotografer, kacamata mantul. Jadi semua rusak kalau dikasih lampu tembak langsung. Nah yang di kamera bawaan kita itu dia tembak langsung, dia nggak ke atas. Makanya sekarang kan ada yang dikasih pelindung itu ya kan. Ada tuh tambahan aksesoris lebih murah sih, dikasih kayak filter putih supaya dia nggak langsung
kena ke objek. Memang lebih bagus tanpa itu, tapi kalau bisa dikontrol cahaya dulu misalnya. Saya dulu sempat malah pakai beli diffuser, jadi yang pakai bris terus pakai yang putar. Jadi itu nembaknya ke atas, lalu nembaknya lembut. Kayak nggak keangkat cahaya, tapi terang. Ya tapi kalau itu kan jadi jadi repot ya, kalau liputan kayak gitu kan kayak pre-wedding ya, pusing kan bawa macam-macam alatnya gitu ditaruh, terus supaya dagunya kelihatan nanti suruh megangin reflektor gitu. Semua kan foto bagus itu 5 lampu, depan, sana, bawah, belakang, atas, itu nggak ada bayangan. Saya tuh ingat ya, waktu Tuhan datang tidak ada bayangan lagi karena dia cahaya sejati. Cahaya sejati tidak ada bayangan. Itu artinya waktu Tuhan datang, kemuliaan datang itu nggak ada bayangan. Bahkan di dagu kita nggak ada bayangan gitu. Karena cahayanya begitu memenuhi semua hadirannya. Nah itu lampu perlu 5. Lampu 5. Makanya kalau pernah foto studio ke gitu kan, suruh megangin styrofoam gitu. Itu kan cuma ngilangin ininya dari tamu. Ini kan di selalu foto pasti sistem. Suruh megangin styrofoam putih, terus dihantam flash 2, itu cuma buat ngilanginnya. Tapi rambut sini kan tetap kena bayangan. Nah itu mau bagus lagi kasih lampu lagi di belakang. Dihantam lampu lagi di belakang hilang. Jadi hasil fotonya benar-benar gitu. Kayak 3D gitu. Ya itu itu nanti mainannya di rumah pakai lampu lentong, terus buat studio kecil gitu kan, pakai kotak, terus taruh objek di situ, mungkin mobil gitu ya, ada foto keren tuh. Dikasih lampu semua sisi itu habis semua, cuma kayak gambar itu doang. Tapi sama sebenarnya setting yang maksudnya di sini kasih itu, saya pikir udah bagus hal ini. Bagian sebenarnya mau saya sampaikan karena saya sendiri kan kerjakan juga perangkat lunas, juga saya juga liputan, tapi saya lebih di jurnalis, saya tulisnya. Cuman kalau foto saya ya sudah terkenal bisa foto gitu, bisa aja nggak bagus-bagus banget, bisa sudah di mana-mana kadang dikasih tugas tambahan foto. Yang jadi pertanyaan sedikit sharing dulu, kalau kami di pemerintahan gitu tidak boleh pakai blitz, tidak boleh pakai flash, jadi murni itu karena flash itu mengganggu ketika mungkin sedang apa kan, kalau berkali-kali ditembak Kotak-kotak nanti. iya, yang kasihan yang di depan, kasihan objek fotonya itu, jadi kami tidak dibolehkan pakai flash. Jadi saya sendiri juga nggak punya pengalaman pakai flash yang begitu, karena memang di kantor nggak boleh kan gitu. Itu satu. Yang kedua yang mau saya tanyakan, jadi gini Pak, kalau gereja ini pada saat ibadah raya atau saat momen misalnya baptisan, pernikahan, kemudian ulang tahun gereja dan sebagainya, itu penuh sekali, penuh sesak sekali gitu kan. Kursi ini bisa untuk 5-6 orang kan kayak gitu. Belum nanti di sini ada ukur, di sini ada yang baptis, ada apa dan sebagainya. Jadi pergerakan kami agak sulit untuk maju mundur ke depan ke belakang, itu agak sulit. Bener sih membagi tim dan ngasih spot itu, tapi itu nanti di situ masih ada bantalan dan sebagainya, masih terlalu padat gitu kan orangnya. Nah jadi akhirnya foto yang terambil tadi yaitu ala kadarnya, yang penting ke foto aja, yang penting ke foto kita. Kami sendiri, saya kalau melihat foto-foto dari teman-teman juga yang penting ke foto dulu, dan nggak apa-apa, kami maklum itu karena ini tadi jemaat, aku ke foto lebih seneng kan gitu kan. Terus kemudian yang mau saya tanyakan lagi, untuk foto standar liputan, kalau saya di kantor itu harus landscape. Nah kalau di gereja dalam foto ibadah mohon masukannya, karena untuk menyamakan persepsi kami semua, jadi biar satu pemahaman gitu kan, apakah itu harus landscape atau boleh potret, atau kapan potret itu dipakai, kapan kita pakai landscape kayak gitu. Itu aja. Terus juga satu lagi, untuk video biasanya kami cuma ngambil estatis satu video aja untuk semua. Nah seiring dengan perkembangan zaman, orang-orang tuh udah malas lihat video panjang, yang dilihat kan cuma reel
reels atau video TikTok format 9:16 berdiri itu kan. Nah, kenapa tadi Pak Stanley bilang di banyak orang yang ngambil cuma di tengah aja, itu ya karena salah satunya untuk itu, supaya motongnya di tengah aja gitu loh. Jadi motong untuk reel, kita namanya foto landscape, tapi objeknya di tengah, fokusnya di tengah terus. Itu kalau kami, pengalaman saya memang supaya gampang aja ketika mau bikin reel. Ya benar, video establishnya kita ambil landscape, tapi ketika editing untuk itu jadi reel, ya udah yang di tengah itu aja gitu. Nah itu kami perlu, kita kan juga perlu bergerak ke sana. Jadi nggak cuma standar YouTube aja, gitu kan? Kita juga harus bikin reel. Itu gimana syaratnya? Maksudnya masukan untuk kami membaginya mana yang foto, untuk teknik fotonya gimana, untuk liputannya gimana, untuk reelnya itu gimana? Nah itu perlu masukan untuk itu. Jadi supaya sekali kerja semuanya dapat. Terima kasih. Kalau foto liputan itu menurut saya, kalau saya foto liputan yang umum ya, karena kan itu tergantung dari permintaan. Jadi nggak ada pakemnya harus bagaimana, itu bebas. Maksudnya gini, waktu kita punya album itu bisa buat berdiri, bisa buat tidur, bisa buat liputan wedding atau liputan acara, itu kan bebas, nggak apa-apa. Tapi kesepakatan dari teman-teman saja. Kesepakatan, itu masuk lagi kesepakatan. Mau semua bentuknya landscape atau boleh ada yang berdiri, gitu ya. Kalau landscape itu berarti memang akan banyak liputan yang tidak zoom atau nggak zooming. Karena landscape cenderung luas, ya. Misalnya ada foto cuma orang bertiga, foto bertiga bareng gitu kan. Kalau di landscape berarti ini semua harus ikut. Padahal kalau dia diberdirikan, dipotret, dia lebih langsung ke, misalnya ada banner di belakang atau apa, dia langsung ke situ. Ini kesepakatan aja, nggak apa-apa. Tergantung nanti album yang dipakai untuk dokumentasi bisa nggak diatur tidur sama berdiri tadi, ya. Itu bebas kesepakatan. Tapi kalau seluruh jemaah setuju, pokoknya kalau liputan semua landscape ya udah. Semua fotografernya gini, nggak ada yang gini kan. Semua gini aja posisinya. Gini ya. Nah, tadi reels itu foto dibuat video atau bentuknya video? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kita lihat video di TikTok tuh. Iya, enggak, maksudnya bahan mentahnya. Nah itu kami minta saran baiknya bagaimana? Oh, gini, kalau dia bisa, tetap menurut saya adalah bagus foto itu dari fotonya udah berkualitas dulu. Kalau masalah mau diambil di reels kan bisa di cropping lalu dimasukkan. Semua kayak gitu aja. Di cropping jadinya. Karena kalau misalnya fotonya udah di tengah, itu kan berarti kalau didokumentasikan flat dia, gambarnya flat. Terus mau dibuat brosur flat, gambarnya masih flat kalau di tengah tol. Karena kan cenderung titik di tengah itu yang sini jadi titik mati secara komposisi. Nah, tetap pakai komposisi yang bagus, pakai komposisi kan juga ada komposisi yang bicara masalah simetris. Jadi kiri kanannya simetris. Ada yang framing, misalnya foto di situ kan bisa buat framing. Hasil fotonya udah ada frame-nya sendiri. Tetap bagus. Waktu mau dimasukkan ke reel itu di crop pas yang mau dimasukkan saja. Tapi menurut saya tetap lebih bagus yang on. Jadi gini, maksudnya seperti juga fotografi yang bagus. Kenapa? Misalnya ada dua orang baru bersalaman, itu cuma dari samping ini, kan nggak kelihatan siapa orangnya. Tapi hasil fotonya dari kita buat satu sebelah sini, sebelah sana. Masing-masing foto nangkep wajah orang, lalu di crop lebih bagus loh pasti. Dibanding dari samping gitu. Kan kelihatan lebih, oh dia lebih, orang ini lebih apa ya, effortnya lebih banyak lah untuk mendapatkan gambar itu gitu. Iya kan? Gak cuma oh ini event ini, bukan itu aja, tapi event itu pun menggambarkan bahwa oh orang ini yang ngasih, ini yang nerima gitu. Kerennya kan kesana, maksudnya kan biasa reels kan mau ditonjolkan siapa, terus eventnya apa. Itu tetap bisa diambil dari foto yang bagus, di crop aja. Jangan sampai karena mau
dibuat reels, kecuali fotografernya banyak, ada fotografer reels itu sesuai dengan permintaan dari yang buat video. Yang buat video mungkin udah nanti aku mau foto ini bisa gitu kan, nanti cariin ya foto ini, dan dia keliling untuk itu, nah, itu lebih gampang, itu lebih oke. Tapi orangnya lebih banyak kan berarti. Kira-kira gitu kalau solution itu. Tapi betul sih kalau bisa sekarang ISO udah tinggi sekali, nggak usah pakai flash. ISO udah aman lah, terang ini pasti bagus kan ini. Nggak akan beri. Ada lagi? Tadi apa? Ya. Untuk mengatasi itu ya, itu saya kamera punya itu kan kamera yang lama itu, yang Nikon D 5100. Seringkali kalau motret itu udah seperti yang disarankan tadi, flashnya ke atas gitu ya. Itu tapi hasilnya tetap di kacamata itu meletik. Itu gimana cara ngatasinya? Di kacamata meletik? Meletik, gambarnya itu putih gitu ya. Mantul. Oh, iya, mantul. Iya, seperti itu. Terima kasih. Mantul. Yang memang kalau kacamata susah. Dan gini, tipe Nikon itu kontrasnya tinggi sekali dan dia kuning. Jadi memang kalau itu kamera bawaannya gitu, anunya apa namanya, technicalnya. Jadi ada technical soft, ada technical tajam. Nah Nikon itu technicalnya tajam, kontras tinggi, warna agak kuning, tapi fotonya jelas gitu. Iya, memang. Itu Nikon. Kalau Canon agak blue, maksudnya soft ya. Sehingga kalau tadi ada gambar yang cukup, itu akan keluarnya pasti tajam gitu. Ya memang salah satu caranya itu flashnya ditutupin apa? Tambahan gitu ya? Iya, supaya enggak. Kan flashnya juga kuning tajam. Atau settingnya dikurangin kekuatan dari flashnya. Misalnya flashnya normal 1 dibuat 1/4 aja, diturunin kekuatan dari flashnya di setelan. Karena bawahnya gitu Pak, kalau di kacamata pun bagusnya jangan pakai flash kalau kacamata. Iya, masalahnya kalau kamera yang lama itu kan kalau nggak pakai flash itu susah juga, kecuali di luar gitu. Iya betul. Iya. Iya dikasih itu aja Pak. Iya. Coba dikasih. Saya tuh pernah cuma dikasih apa sih? Kayak tisu itu loh. Iya. Dikasih itu udah ngurangin gitu ya. Ya terima kasih. Ada lagi? Jadi memang ini sendiri. Nah, kalau di audit gereja itu pertanyaan saya itu indikator buat pengaturan. Jadi misal untuk kegiatan gereja kan tidak perlu di gedung gereja, bisa di lapangan atau langsung misalnya. Nah, indikator buat kayak pengaturannya misalnya di luar itu indikator apa dulu nih, kayak satu speed, ISO dan exposure dan lain-lain itu yang mana dulu yang dijulukan. Kadang ada bisa apa? Mereka mendahulukan ISO-nya paling rendah. Untuk yang lain-lainnya bisa bisa mengikuti. Nah itu untuk kepekaannya itu gimana? Maksudnya indikator yang paling pas. Oh ya, indikatornya street photographer. Ya ini street photographer itu kenapa kamu langsung megangnya isu paling rendah? Karena cahaya matahari di luar kita ini dihujan warnanya luar biasa. Begitu kamu setel ISO-nya ketinggian, itu speed-nya pasti tinggi atau over. Makanya langsung dikasih kalau ada 50 kamu bisa berbeda. Sehingga kamu bisa dapatkan speed yang masuk dan rentang ketajamannya lebih bagus. Nah, tapi begitu masuk ruangan, itu ceritanya berbeda karena cahayanya sangat berbeda. Jadi memang beda sekali kalau di jalan pun juga beda, malam atau siang. Jadi waktu hunting misalnya berarti karnaval macam-macam, itu langsung jalan itu jadi white balance untuk metering jalan. Tapi itu berubah terus, tambah sore langsung metering lagi, tambah sore kita metering lagi, karena berubah, cahayanya berubah. Tapi cari warna yang paling natural.
Nah sama, begitu itu di jalan, mau di ruangan, mau di mana saja, langsung setting. Karena 3 itu tanggem, itu kerjasama, nggak bisa. Itu kerjasama. Nah ISO yang paling rendah itu pasti tajam dia. Tapi dia kepekaan sama cahayanya paling rendah, sangat rendah. Jadi gelap dikit lewat dia, nggak bisa. Nah kalau tempat seperti ini, maka tadi saya ngomong ISO-nya ya 1600 2000 atau langsung di situ dulu. Dan nanti speed sama itu ngikutin. Nah, patokan misalnya, oke standar 5,6 itu segini tajam udah cukup. Tapi kalau mau tajam sampai belakang tajam semua, kayaknya enggak, saya harus 7. Jadi foto sini sampai sana biar tajam semua, 7 atau 8 baru tajam. Karena ruang tajam itu bentuknya kan kayak lingkaran juga gitu kan, seperti lingkaran juga. Jadi semakin lebar mukanya. Kenapa lensa bokeh mahal itu kan cuma satu titik, itu sebenarnya tipis dia, tipis sekali untuk tajam. Begitu mundur sudah nggak tajam, maju sudah nggak tajam lagi. Dan begitu bukaannya kita tambah, kita persempit, maksudnya angkanya kita tambahin, dia lebih tajamnya lebih luas. Nah, tadi setting yang mau dipakai untuk ketajaman itu akan mempengaruhi ISO juga speednya, juga aperture-nya. Jadi tiga-tiganya tetap harus disetting. Tapi nggak bisa pakai street fotografi 50 dimasukin ke sini. Nanti lambat sekali gitu. Dia nggak akan mumpuni. Satu, kalau mau pakai lensanya yang bagus sekali, ya bukaannya lebar sekali baru bisa. Jadi tetap ISO harus diganti. ISO diganti. Tapi jangan lupa waktu kesana nanti bisa pakai semua jadi nggak jelas semua kan, balikin lagi. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu yang lebih baik kalau fotografi. Tapi gini, polanya sama. Waktu masuk ruangan tetap langsung pada netral mana, langsung metering di situ aja kamu foto, hasilnya kayak gini. Jadi setting itu kamu foto kemana saja, hasilnya seperti itu. Gak akan over, gak akan under. Tapi kalau otomatis itu kelemahannya. Begitu keluar masuk, dia kan bacanya kan berubah. Pas buru-buru, kadang-kadang kan tak otomatis kok gelap ya, karena kan dia belum menyesuaikan gitu. Tapi kalau pakai manual lebih terjaga gitu, karena kan kita udah atur, begitu masuk trek keluar langsung putar lagi. Tapi nggak apa-apa pakai otomatisnya sekarang udah jangan bingung kayak dulu. Mungkin punya bapak sama punya saya Pak, agak lola gitu. Karena generasinya sama nih, 5100 saya waktu itu pakai B30, itu kan dekat-dekat sama otomatis. Sekarang udah di berapa ya? Jawab ya kira-kira. Oke. Itu aja awal. Saya mau tanya, kalau standar gereja, seperti diketahui di geologi ini belum ada komisi khusus yang menangani masalah dokumentasi yang digital seperti ini. Apa istilahnya? Yang mau saya tanyakan, perangkat apa yang dibutuhkan untuk standar gereja dengan paling tidak luasan sekian, dengan kondisi seperti ini, kira-kira perangkat apa aja yang dibutuhkan dengan standar minimal karena seperti ini, dengan kamera yang standar bisa digunakan dengan katakanlah bahwa budget yang nggak terlalu besar atau ya katakanlah cukuplah buat standar budget seperti ini. Apa yang perlu dipersiapkan, alat-alat apa saja yang mendukung proses itu supaya hasil dokumentasi kita itu maksimal. Karena saya merasakan bahwa sekarang itu dokumentasi itu penting sekali buat kehidupan bergereja. Entah itu video atau foto. Nah, saya mau tanya tentang perangkat alatnya yang standar aja yang bisa kita persiapkan untuk kita bisa memaksimalkan dokumentasi kita, sehingga kalau enggak kita siap gereja itu budget berapa atau kalau kita harus ya katakanlah menengah ke atas gitu lah. Nah itu yang saya tanyakan. Jadi apa itu butuh flash dan bagaimana atau kamera yang standar
satuannya bagaimana itu paling nggak tahu zoomnya seberapa, itu dengan posisi seperti ini paling nggak ada sarang juga. Terlebih lagi kalau memang dimungkinkan ada sarang, merek-merek apa yang memang standar untuk karena apa? Apalah itu maksudnya kalau memang ada itu, kalau Bapak sendiri cenderung ke alat yang mana, merek apa gitu, karena sudah melawan benar ya paling nggak kan merek tertentu supaya karena kita mungkin alam ya sesuai kulinernya ya seluruh karena dia kayak itu ya apa lagi lah itu ya itu apa itu mungkin saran masukan sebaiknya DJ itu punya merek yang gini yang anunya segini yang cukup lah itu, terus ada untuk flash yang bagaimana, untuk editing yang bagaimana, itu mungkin yang kami butuhkan itu selama ini mungkin ya. Jadi liputan keluar, liputan di dalam dengan segala minimalnya, dengan segala kemampuan minimal kita juga itu bisa berjalan dengan baik. Tapi orang di sini sedih banget, tapi sudah cukup untuk dokumentasi. Saya terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk alat itu di kamera atau digital sekarang ini tuh nggak ada habisnya. Jadi kalau ngikutin pusing sendiri gitu ya. Lebih baik ya yang dibutuhkan. Yang pertama, kalau saya lihat di sini berarti setidaknya kamera yang punya ISO cukup tinggi. Masalah merek itu senengan ya. Masalah merek senengan sih. Itu. Nah, karena sekarang anak-anak sekarang sukanya yang mirrorless, karena sekalian buat macam-macam itu ya udahlah ambil yang mirrorless. Saya lihat juga mirrorless itu bagusnya kenapa? Ringan, jadi kecil-kecil ya. Sudah ringan, jadi sepertinya bisa digunakan semua. Tapi kalau yang memang mau suka yang agak pro, silakan DSLR ya, berat boleh lah ya. Cuman kan jadinya beda. Nah, kalau merek saya lihat sekarang yang cukup baik di mirrorless itu punyanya Sony, ya. Punya Sony yang benderanya agak naik sekarang. Dan yang Canon enggak, Canon tetap kayaknya di line lama ya. Dia punya mirrorless biasa aja sih, nggak sampai wow gitu. Nggak wow, jadi Sony. Nah, terus yang kalau melihat lokasi seperti ini, teman-teman harus punya lensa wide. Lensanya wide, karena kan pendek-pendek gitu loh, sempit tempatnya dan perlu ketangkap semua. Sedangkan kamera kita itu kan punya saya aja ini kan bukan full frame, sehingga dari misalnya dia ngomong 50 itu sebenarnya 50 dikali 1,6 hampir 70 kalau normal. 50 itu sebenarnya kayak mata normal kita. Kita lihat ini yang kelihatan itu fokalnya 50. Makanya kan ada fixed lens itu yang paling banyak kan 50 itu kayak mata normal. Tapi kalau pakai kamera full frame itu tapi mahal. Lewat lah ya harganya 2 digit gitu mah lewat aja. Itu full frame. Kalau yang kita beli yang biasa kita pakai itu dia kali 1,5. Makanya perlu lensa wide. Ya 17, 18 itu bisa. Nah, punya mirrorless tuh katanya banyak yang wide ya. Paling itu aja Pak. Yang mirrorless kalau saran saya mungkin Sony, karena sekarang ini kayaknya Sony cukup banyak variannya, harganya juga terjangkau, hasilnya bagus sekali. Ya, Sony. Nah, lalu berikutnya coba pikirkan lampu bantuan. Lampu bantuan. Sebenarnya yang mereknya murah-murah tuh Yuno, pernah tahu? Itu ratusan ribu aja. Tapi itu bisa ditaruh jadi sleeve, jadi bisa ditaruh di sini, dikasih tripod, saya kasih tripod, lalu dikonekkan ke kamera. Jadi tambahan itu nggak mahal, jangan beli yang aslinya. Saya dulu beli yang aslinya, beli Yuno, aduh ternyata cuma 10 harganya. Cina memang luar biasa. Produknya luar biasa banget gitu ya. Punya Canon asli segitu dibagi 10 dapat Yuno. Saya pakai Yuno akhirnya. Karena saya eman-eman yang ini kan buat kan tuh ada waktunya, lama-lama kan hancur tuh atasnya. Kalau dipakai terus lama-lama hancur. Jadi kalau eventnya bayarnya mahal, baru saya pakai yang mahal. Kalau cuma buat main-main, pakai Yuno saja lumayan.
Jadi itu untuk gadget Pak. Sebenarnya nggak perlu mahal-mahal. Sesuai dengan kebutuhan, pakai merek itu sekitar harganya 5 jutaan ya paling. Kamera Sony 5 jutaan, second 23 jutaan. 5 sampai 7 udah dapat. Ini saya waktu itu beli kena 11,5. Sekarang udah murah. 7,70. Masa itu? Saya pernah pakai full frame 5D. Tapi bagus banget hasilnya. Hasilnya bagus. Tapi nggak perlu buat gereja, bukan komersial. Udah bagus sekali sekarang. Orang nggak tahu. Mau buat banner seberapa juga udah bisa kan. Beda lah zamannya udah lain gitu ya. Jadi budgetnya nggak terlalu mahal. Tapi yang lihat ruangan seperti ini, ISO kalau bisa agak tinggi, masuk yang sampai. Kalau lensa yang normal untuk tele itu kan nggak terlalu penting kayaknya, karena kan nggak terlalu jauh ya. Anda maju sedikit aja udah dapat gambar bagus. Kecuali kan bisa besar, itu harus pakai tele yang lensa yang tele penting untuk ambil jauh. Kira-kira itu Pak kalau mau untuk diaplikasikan. Tapi kayaknya udah bagus-bagus kok alatnya ya. Ini pada pakai lensa, pakai kamera apa? Mirrorless. HP. Oh HP. Loh, HP sebenarnya sama mirrorless harganya sama loh. HP kan juga 3 sampai 5 juta kan. Ya nanti jangan ganti HP dulu beli mirrorless. Inventaris. HP bagus lah, disesuaikan aja HP. Di setting, tapi juga settingnya banyak. Cuman masalahnya HP itu fokusnya suka lari ke sana dan kemari. Jadi tidak sesuai sama niat si fotografer gitu kalau HP itu. Kalau yang mahal baru nurut ya. Nah itu tipuan dari marketing mereka supaya dia juga buat HP, buat yang lain. Ada lagi berhubungan dengan teknis? Ini nanti sebentar kita akan ada background di di atas itu nama ya tema di pasar ya. Itu dekorasinya di sana itu sampai ke atas itu, sampai penutup kayu itu sampai bawah. Ada objek yang biasanya kita foto itu hanya di bawah sini. Dan di mimbar itu juga hanya pengkhotbah nanti biasanya, atau di mimbar kecil itu. Jadi kadang kita memerlukan momentumnya ya. Oh ini momentumnya pasca atau apakah nanti peta posta begitu, itu akan diganti-ganti. Dalam 2 bulan itu akan terpasang terus di situ. Gitu. Nah, objek yang biasa kita foto hanya di depan bawah atau di situ, atau di mimbar kecil atau di mimbar itu. Jadi bagaimana karena itu nanti tinggi supaya kita ada momennya ini pasca gitu, kena gitu ya. Tetapi supaya itu juga center ada di tengah dan bagus aja. Gitu. Nah, kalau misalnya bannernya gede, makanya kan fotografi itu kan kalau liputan ada 2 macam. Yang pertama dia tangkap semua, yang berikutnya personal, orang-orangnya diambil gambarnya. Untuk mendapatkan tempat yang tinggi tetap angle-nya front atau katak, jadi jongkok. Ya, dari bawah foto ke sana akan dapat semua. Jadi jangan fotonya gini, fotonya gini. Anda akan dapat ke atasnya. Tapi jangan semua fotonya gitu. Ya kan? Satu foto menggambarkan bahwa oh hamba Tuhan ini berkhotbah dalam acara ini. Lalu ada foto hamba Tuhannya sendiri, ya foto slide biasa. Karena liputan kan gak cuma satu foto, kan banyak foto gitu. Tapi untuk dapat sampai di sana tetap di center tengah, jadi pakai frog style. Jadi gini, bukan bom ya, kalau bom cacing di bawah, berlosor gitu di bawah. Nah sekarang kan yang paling enak pakai handphone ya, cuma diginiin aja. Kalau memang itu kan sampai inceng-inceng di bawah susah, gitu ya. Dan tetap lokasi di tengah sini. Kalau di sana ya berarti di situ ambil. Atau agak nyamping sedikit nggak apa-apa, tapi 3/4 dari wajah kelihatan, jangan sampai cuma pipinya aja gitu. Mesti gini, waktu orang melihat foto itu langsung mengenali, oh si ibu ini ya, si bapak ini, oh dia ya gitu.
wajahnya kelihatan. Gitu trendnya. Lalu tetap yang diutamakan ininya. Tapi kalau yang candid kan suka siang bicara dibuat lurus atau dibuat jelas, ya boleh bebas sih, itu kan candid. Ya tinggal mainannya kalian aja mau dibuat gimana kan. Mau dibuat ini ada pembicara yang kayak misalnya kalau kita lihat kan tangan-tangannya orang sedang menyembah Tuhan, yang berdoa tangannya diangkat, terus lihat kesananya ada salib-salibnya yang jelas, tangannya blur kayak gitu lagi. Boleh memang. Itu candid tapi bukan liputan. Kalau liputan tadi luar gitu. Nah kalau mau kelihatan semua, mukanya jangan terlalu kecil. 56 kayaknya cukup lah, ini pendek. 56 ya cukup. Lebih dikit 7 jelas kan jelas. Gitu. Jadi nah makanya fotografer bajunya yang nyaman, jangan pakai rok panjang gitu kan misalnya. Waduh susah ya, susah harus yang agak nyaman. Jangan yang terlalu mepet ya, nanti bunyi kerak. Pas gitu kan, dia jadi nggak berhenti main lagi. Yang diangkat anak, oke. Ada lagi teknis sederhana berhubungan sama di sini. Mungkin kalau kita keluar atau kita bukannya di gereja atau di luar, seringkali berkat pencahayaan kayak gitu kan, mengantisipasi atau mungkin kalau ada di terang juga mungkin terlalu putih juga ada. Berdasarkan kita kan sebagai mungkin fotografer itu tidak bisa meminta subjek untuk geser karena keadaan kan nggak mungkin, berarti kita yang menyesuaikan itu sebaiknya gimana? Tergantung eventnya Pak. Kalau memang kita bisa memberikan hasil yang lebih bagus dan boleh digeser, nggak apa-apa. Kita geser sedikit. Jadi makanya sebaiknya fotografer itu terlibat di acara. Maksudnya terlibat di acara itu tahu acaranya mau di mana nanti. Misalnya, oh di sini, gimana ya kalau nanti acaranya pas itu jangan di tengah ya, udah geser sini supaya saya bagusnya kalau dari sini. Kami motonya dari sini, nanti ada geser sini ya. Kan bisa dinegosiasikan kepada acara juga pada yang berwenang maksudnya, yang berwenang untuk acara itu. Selama tidak merusak atau acara tadi berjalan dengan baik. Gitu. Lampu sebenarnya lampu tambahan saya tuh pernah juga cuma pakai lampu buat gede terus dikasih fitting gitu aja lumayan kan? Ya lumayan kalau di sini gitu kalau pas event tertentu itu langsung jelas langsung udah beda banget gitu gambarnya pasti jelas banget. Itu juga solusi hemat lah, nggak usah pakai lampu studio. Lampu studio itu kan malah pakai payung, pakai itu, aduh settingnya, terus botnya juga gede. Sekarang pakai lampu lontong itu bagus, lampu biasa. Bagus itu malah. Itu kan kayak buat studio mini di kotak tapi di batu. Ada lagi tes. Siapa ini? Atau mau nyoba potret? Coba mau ada yang mau, kalau misalnya kayak gini, coba diliput. Ada yang liput coba. Ada yang bawa kamera, difoto aja, atau HP nggak apa-apa. Maksudnya kan supaya nanti misalnya habis ini kita bedah fotonya kan bisa kita ambilin gitu fotonya. Bersyukur udah bagus malah ya apa? Nggak apa-apa, foto aja. Kalau misalnya kayak gini, angle-nya gimana? Saya di sini, terus ngambilnya gimana? Monggo. Ya dicoba. Diliput.